du meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Siapa sih yang gak tahu sosok pemimpin karismatik Nazi, Adolf Hitler? Hitler dikenal sebagai pemimpin yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh orang selama masa Perang Dunia Kedua. Namanya semakin dikenal setelah melakukan Holocaust selama tahun 1934 sampai tahun 1945 yang membunuh kurang lebih 6 juta Yahudi di seluruh wilayah Eropa yang ia duduki. Meskipun banyak sekali pro kontra tentang kejadian ini, namun fakta bahwa Hitler membenci orang-orang Yahudi itu tidak pernah bisa dipungkiri. Di dalam Mein Kampf, Hitler dengan tegas menyalahkan Yahudi atas kemalangan dan kekalahan Jerman selama Perang Dunia Pertama. Tapi, ada yang tahu gak sih, kenapa Hitler begitu membenci Yahudi yang hidup di masyarakat? Sekedar disclaimer, beberapa informasi dari apa yang akan dijelaskan di sini bersumber dari fakta sejarah, namun sebagian yang lain adalah rumor yang beredar di masyarakat ya. Kalau gitu, yuk simak 5 penyebab mengapa Adolf Hitler membenci bangsa Yahudi. Kecemburuan masa lalu. Kehidupan Hitler muda tidaklah banyak terkuak. Namun seorang teman Hitler semasa muda akhirnya mengungkapkan sedikit cerita tentangnya. August Kubizek menulis memoir tentang kehidupan persahabatan dengan Hitler di kota Vienna. Dan salah satu fakta yang mengejutkan tentang memoir itu adalah bahwa Hitler pernah menyukai seorang gadis bernama Stefanie Isaak. Dari namanya, jelas sekali jika gadis itu adalah seorang berdarah Yahudi. Disebutkan bahwa Hitler begitu tergila-gila dengan gadis itu. Ia bahkan mengukur kecantikan wanita lain dengan takaran sosok Stefanie Isaak. Hitler menggambarkannya sebagai seorang gadis yang mirip dengan Dewi Valkyrie. Ia bahkan menuliskan banyak sekali puisi tentang gadis pujaannya itu. Namun, nyatanya Stefanie Isaak tidak pernah tahu jika Hitler benar-benar mencintai dirinya. Ia hanya tahu kalau Hitler adalah sosok pemalu dan pendiam. Tidak ada catatan bahwa Hitler pernah mencintai wanita lain seumur hidupnya. Bahkan Eva Braun yang kemudian menikah sehari sebelum mereka bunuh diri bersama barangkali hanya Hitler anggap sebagai pendamping, tidak lebih dari itu. Faktor Perang Dunia Pertama. Dalam beberapa kesempatan, Hitler menyebutkan bahwa teman-teman tentaranya sewaktu Perang Dunia I yang berdarah Yahudi mempunyai sifat pengecut dan tidak nasionalis. Tidak disebutkan secara jelas siapa-siapa nama dan pangkat orang yang Hitler maksud. Namun ia yakin bahwa mereka tidak sepenuhnya berperang demi negara Jerman. Pada waktu Perang Dunia I, banyak Yahudi yang mendaftarkan diri di kesatuan-kesatuan militer. Mereka, layaknya Hitler, mencoba untuk mencari penghidupan dalam perang. Setidaknya, menjadi tentara membuat mereka mempunyai pendapatan tetap dan makanan yang layak. Hitler berpendapat bahwa kekalahan Jerman di perang itu adalah juga karena kesalahan Yahudi. Yahudi yang juga mempunyai banyak unit usaha yang bersinggungan langsung dengan industri militer Jerman diyakini Hitler tidak serius untuk mendukung Jerman dalam memenangkan perang. Hitler beropini jika para pengusaha Yahudi itu lebih memihak kepada siapa yang akan memberikan mereka keuntungan lebih. Terpengaruh faham antisemit di Vienna. Hitler muda tinggal di Vienna, ibu kota kerajaan Austro-Hongaria mulai tahun 1905. Tujuan hidupnya adalah masuk ke sekolah seni di sana. Namun ia gagal dan harus hidup dengan menjadi pelukis jalanan. Waktu itu ayahnya meninggal dan meninggalkan warisan yang sebenarnya cukup jika ia dapat hidup hemat. Namun, nyatanya ia bangkrut dan harus menjalani kehidupan yang keras. Hidup di jalanan membuat Hitler bertemu dengan masyarakat bawah yang keras dan juga berbagai paham yang tumbuh di dalamnya. Salah satu politisi Vienna yang terkenal menyuarakan antisemit di waktu itu adalah Karl Lueger. Karl Lueger adalah pemimpin Partai Katolik Sosialis yang kemudian sempat membawanya sebagai wali kota Vienna waktu itu. Tidak ada artikel yang jelas menyebutkan hubungan Hitler dengan Karl Lueger. Namun banyak yang mengindikasikan bahwa pandangan politik populis dan antisemit dari Partai Katolik Sosialis pimpinan Karl Lueger ini nantinya akan menjadi salah satu dasar pandangan Partai Nazi. Yahudi menguasai perekonomian Austria. Austria atau lebih tepatnya Kerajaan Austro-Hongaria adalah salah satu kerajaan terbesar di Eropa. Ia bersanding dengan Jerman, Inggris, Perancis, Rusia, Swedia, dan Turki Utsmani pada waktu itu. Di kerajaan inilah Hitler lahir di tahun 1889.
Pada waktu itu, meskipun wilayah kekuasaannya besar, meliputi Austria, Hongaria, Ceko, Slovakia, dan sebagian negara-negara Balkan, namun perekonomian Austro-Hongaria tidaklah mulus. Hitler yang terlahir sebagai anak pegawai negeri harus merasakan pahit getirnya perekonomian Austro-Hongaria yang kalang kabut. Negara yang ditinggali berbagai macam etnis tersebut seperti terkotak-kotak dan tidak teratur. Etnis-etnis lokal seperti etnis Jerman, Slovak, Hunyak, Hongaria, Ceko, Balkan, Kroasia, Bosnia dan Slavia saling berebut kekuasaan di kursi pemerintahan. Sementara itu orang-orang Yahudi yang juga menghuni wilayah itu lebih memilih untuk menggeluti dunia usaha. Ketimpangan ekonomi antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa asli Austro-Hongaria begitu nampak di Vienna. Ibu kota Austro-Hongaria itu dikuasai Yahudi secara ekonomi, banyak sekali toko-toko dan pabrik yang dijalankan oleh keluarga-keluarga Yahudi, atau setidaknya begitulah pendapat Hitler. Ia merasa menjadi warga kerajaan nomor 2 jika dihadapkan pada Yahudi. Barangkali dari ketimpangan sosial ekonomi itulah mulai tumbuh kebencian Hitler kepada Yahudi. Dan kebencian itu akan terus terpupuk hingga ia berada pada tampuk kepemimpinan Jerman di tahun 1933. Gagalnya Hitler menjadi pelukis. Di poin kedua aku sebutkan bahwa Hitler pernah berniat masuk sekolah seni Vienna, namun usahanya ditolak 2 kali yaitu pada tahun 1907 dan 1908. Dengan habisnya warisan ayahnya, maka Hitler muda terpaksa menjadi pelukis jalanan dan hidup menggembel. Di tahun 1910 Hitler menjual lukisannya kepada Samuel Morgenstern, seorang penjual lukisan yang berbisnis di kota Vienna. Klien Morgenstern memang sebagian besar orang-orang Yahudi. Salah satu yang paling sering membeli lukisan-lukisan Hitler adalah Joseph Feingold, seorang lawyer yang kebetulan berdarah Yahudi. Ada kemungkinan Hitler pernah cekcok dengan pembeli-pembeli lukisannya. Beberapa artikel atau pernyataan oral yang Hitler katakan kemudian hari mengindikasikan sebuah kebenciannya tersendiri terhadap orang-orang yang membeli lukisannya. Entah itu karena harga yang ditawar terlalu murah atau sekedar kualitas lukisannya yang masih diragukan. Studi terbaru yang berusaha mengumpulkan lukisan-lukisan Hitler dan mempelajarinya menyimpulkan bahwa lukisan Hitler tidaklah terlalu istimewa. Sebagian bahkan dicontoh bulat-bulat dari potret yang terpasang pada kartu pos. Nah, itulah jawaban atas pertanyaan mengapa Adolf Hitler membenci bangsa Yahudi. Dari kelima faktor di atas, tidak ada yang tahu faktor apa yang membuat Hitler menjadi pembenci Yahudi tulen. Bisa saja karena kombinasi, salah satu, atau bahkan bukan di antara kelimanya. Suatu saat, waktu yang akan mengungkapkan kebenaran. Namun pun, jika tidak ada fakta yang terkuak, mempelajari sejarah tentang salah satu orang yang paling fenomenal dalam sejarah ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.